Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا الإخلاص في طلب العلم والعمل والدعوة. اللهم افتح لنا من العلوم والفهم كل مغلق. إلى الأستاذ الكرام أستاذ Nur Fajriansa والأساتذة الكراماء dan para wali santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan kita karena Allah taala, karena kita berkumpul di rumah Allah dan tujuan kita hanya mencari ridha Allah. Semoga Allah kumpulkan juga nantinya di rumah kita di Jannah Firdausil A'la. Allahumma amin. Dan itu khulasah semua tadi. Khulasah kenapa kita duduk di sini, jenengan duduk di sini, santri dan santriwati semua duduk di sini, menjadi orang-orang yang soleh, yang nantinya kembali ke rumah kita, yaitu Al-Jannah Firdausil A'la. Itu tujuan akhir. Ada yang tidak sependapat dengan itu? Enten buatan? Kalau tidak sependapat, Allahumma hadina jami'an. Karena kaitannya nanti dengan perjalanan kita semuanya, tadi disampaikan beliau, masing-masing kita kesuksesan itu mempunyai standarisasi masing-masing, begitu. Tetapi Allah memberikan standar sukses yang kalau tidak pakai standar itu tidak bisa. Gitu. Masing-masing punya sebuah perusahaan, sebuah usaha, sebuah di rumah, punya standarisasi masing-masing. Tetapi kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini, mau tidak mau harus pakai standarnya Allah tadi, yaitu menjadi orang-orang yang soleh. Yang soleh itu bukan hanya santri, santriwati, bagaimana santri-santriwatinya soleh. Waliyadzubillah, yang paling berhak untuk melaksanakan nasihat ini adalah telinga kami pribadi yang paling dekat dengan mulut kami pribadi. Wa nas'alullah salama wal afiyah. Dan tentunya itu masing-masing kita diminta untuk kesolehan diri tadi. Kalau kita masing-masing dari asatidzah, wali semuanya, santri dan santriwati semuanya, standarisasinya adalah kesolehan pribadi, maka itu jalan yang harus kita tempuh, begitu. Maka kita di sini bagaimana berjalannya dengan ilmu, menambah ilmu, mencari ilmu. Yang mencari ilmu juga bukan santri-santriwati saja. Maka guru kami, Ustaz Abu Bakar Ba'asir hafizahullah ta'ala, wa nas'alullah lahu salam wal afiyah, semoga Allah berikan kesehatan dan umur panjang dan ketaatan kepada Allah. Beliau menyampaikan at-ta'lim, at-ta'allum. Menyampaikan ilmu yang dimiliki itu hakikatnya adalah dia menambah ilmu, dia belajar. Itu beliau sampaikan saat kita masih duduk di majelis beliau. Maka apa yang kita miliki dari ilmu disampaikan, itulah akan menambah ilmu yang lain, begitu. Dan itu yang akan menambah kesolehan pribadi. Para wali santri, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dan santriwan santriwati yang semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat kita semuanya.
saya kami pribadi mau meminta kesepakatan dulu, sepakat langkah kita harus satu dulu. Langkah kita bagaimana asatidzah yang di pesantren, para wali, ummahat dan abak di rumah, dan santriwati dan santriwan semuanya. Tadi disampaikan beliau bahwasanya standarisasinya adalah kesolehan. Maka bagaimana jalan ke situ? Dulu di majelis yang lalu, maka jalan yang pertama adalah ikhlasun niyah, ikhlas, mengikhlaskan dulu. Kita di sini thalabul ilmi, yang di rumah asatidahnya ikhlas, dan ikhlas itu urusan tidak gampang, yang terus diperbarui. Kenapa? Karena Imam Sufyan beliau mengatakan kuntu utitul faham, beliau belajar sudah menjadi ulama besar. Maka di akhirnya beliau mengatakan, falamma qubiltu surrah sulibtuhu. Maka ketika aku menerima uang yang banyak dari sultan, dari kekhalifahan, maka pemahaman itu semakin berkurang. Ini kembali kepada mana? Kepada niat tadi. Maka niat itu di awal, di tengah, di akhir semuanya. Itu tugas sepanjang masa, sepanjang hidup. Nah, ini yang maksud kami kesepakatan dulu. Tugas ini bukan tugas asatidzah, bukan juga dibebankan kepada santri dan santriwati, atau hanya nanti dimintai pertanggungjawaban kepada wali santri saja, tidak. Tapi kita semuanya, karena ini tugas kita semuanya. Kesolahan diri itu tugas sepanjang masa, seumur hidup. Tugasnya siapa? Masing-masing kita. Nah, maka kita dalam menjalankan tujuan ini harus sama-sama. Bagaimana ini tugas sepanjang masa, seumur hidup, maka tidak sudah tak kasihkan Ustadz nanti saya terima saja, tidak. Atau hanya sekedar kepada santriwati saja, kok anakku begini, kok anakku begitu. Maka ketika kita sudah memahami tadi itu semuanya, dari asatidzah, wali santri, dan santri semuanya pula, dan santriwati, bagaimana kita terus memperbaiki niat. Karena al-ilmu sholatus sirri wa ibadatul qalbi. Dalam belajar, dalam menghafal, menulis, dan Bapak Ibu sekalian juga dalam menasihati, menjenguk, kemudian ngobrol, menasihati, itu kan ilmu semuanya, sholatus sir. Bagaimana memberikan ilmu, mengambil faedah, memberi faedah. Itu ibadah. Nah, maka dari situ harus adanya ikhlas yang terus menerus. Nah, nanti dalam perjalanan ada yang mengganggu, ada yang membisiki, ada yang menjadikan tidak istiqomah. Apa itu? Permasalahan-permasalahan yang muncul. Maka permasalahan-permasalahan itu entah dari asatidzah, kok pondok begini sih, pondok begitu. Kok anak saya begini, anak saya begitu. Ibu di rumah, bapak di rumah begini ya, dari santri. Itu semuanya. Maka ketika kita berjalan dengan tadi bismillah, ya Allah, bimbinglah kami semuanya, bimbinglah saya, bimbinglah anak-anak kami, generasi kami. Maka insya Allah Allah memberikan bimbingannya. Jadi apapun kaitannya nanti saran, kritik, semuanya masukan, itu tidak kita pungkiri, di situ ada kebaikannya. Tapi kebaikan itu ketika ditumbuhkan dari keikhlasan tadi, terus pengennya ikhlas gimana? Maka Imam Ahmad ditanya, bagaimana caranya ikhlas dalam perjalanan ini wahai Imam Ahmad? Maka beliau menjawab, tanwi bihi raf'al jahl anin nafsi wa anil ghair. Maka perjalanan ini bagaimana bisa ikhlas? Perjalanan ini niatkan mengangkat kejahilan itu dari diri sendiri dan dari orang lain. Berbagi. Jadi kalau sudah punya raf'al jahl, bagaimana saya ini kebodohan, Masya Allah.
Tidak ada orang alim mengatakan anak alim. Saya ini seorang ulama besar, saya tidak ada. Karena sepanjang hidupnya sampai meninggal pun ada ilmu yang tidak diketahui. Nah, makanya itu perjalanan ini sampai akhir hayat, bagaimana dia terus menjalankannya dalam dia mengangkat kebodohan dari diri sendiri, kebodohan. Maka yang ditanya, kamu sampai mana hafalannya, nak? Kamu sampai, putriku. Kadang kita juga harus menanya kita diri sendiri, bagaimana ilmu saya, apakah bertambah atau tidak. Maka perjalanan ini bersama-sama. Kita berjalan bersama menuju kesolehan pribadi dan generasi, begitu. Nah, maka dari dua yang disampaikan Imam Ahmad tadi, bagaimana mengangkat kebodohan itu dari diri sendiri dan dari orang lain. Orang lain itu pasangan kita, anak cucu kita, murid kita, pasien kita, teman kita, nah begitu. Maka itulah faedah, memberi faedah dan mengambil faedah. Barakallahu fikum para aba dan ummahat sekalian. Itu tadi sebagai penguatan saja yang sudah kita lalui dalam majelis-majelis yang telah lalu. Apa yang disampaikan beliau Ustaz Hanif hafizahullah, dan kami menambahkan sedikit bagaimana perjalanan ini tidak lepas dari untuk bimbingan Allah Subhanahu wa taala, perbaikan niat yang terus-menerus di awal, di akhir, dan di tengah, dan dimanapun dan saat apapun, begitu. Entah saat tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, harus ikhlas. Ada masalah juga harus ikhlas. Pokoknya semuanya bagaimana mengharap dibimbing oleh Allah. Sudah ada. Khairan para aba dan ummahat dan para santri dan santriwati sekalian, kami berikan waktu sekarang untuk para aba dan ummahat, monggo silahkan berbagi, kita saling mengambil faedah, saling memberikan faedah dari saran, kritik, masukan dan yang lainnya. Insya Allah dengan itu semuanya nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bimbingan kita semuanya. Santriwati juga boleh. Nanti kalau Bapak, Ibu-ibu atau santriwati bisa dengan tulisan. Sambil menunggu kalau Bapak Ibu sekalian menyiapkan, beberapa yang dituliskan para wali santri sudah di hadapan kami tentang beberapa hal akan kami sampaikan. Ada yang menanyakan tentang konsep mulazamah. Apakah konsep mulazamah ini tidak mementingkan suatu hasil? Bagaimana kalau hasilnya itu diberikan berkala dengan laporan? Masya Allah. Terkait itu, kita punya target tadi. Karena dengan target, tentunya maksudnya ada targetnya. Kenapa? Karena kita hidup ini ditargetkan begitu. Target kita tadi apa tadi? Firdausil A'la kan masing-masing itu. Nah, jalan ke Firdausil A'la itu banyak sekali. Nah, maka dalam pembelajaran talaki mulazamah ini pun ada targetnya kan begitu. Targetnya itu tidak bisa dipasrahkan sendiri kepada asatidah, tidak, atau kepada santri atau kepada wali saja. Maka targetnya itu kita capai bersama-sama begitu. Apa targetnya? Kesolehan diri. Kesolehan diri itu gimana Ustaz? Masa bahasa Arab bisa menjadikan diri soleh? Bisa kan begitu. Bagaimana tadi? Niat kan begitu. Maka kita sampaikan, santri sekalian, santriwati sekalian, tulisanmu satu huruf saja
hafalanmu dengan satu kalimat tambah satu kata, itu kalau kamu niatkan benar-benar, kenapa saya nulis ini? Ya Allah, saya ingin mengangkat kebutuhan dari diri saya. Hadza hadhihi, masyaallah itu kan dari suatu yang kecil. Ya Allah, ini jadikan saya hafalan tulisan ini sebagai birrul walidain. Ini kalau niat itu diberikan seperti itu, ini akan menambah. Maka hasilnya itu kadang tidak bisa ditulis. Begitu. Kenapa? Karena kesolehan diri. Ada yang bisa menuliskan kesolehan diri. Itulah mulazamah talaki itu, target kita apa? Kesolehan diri. Maka dalam perjalanannya ada hal-hal yang dipelajari, itu mungkin yang bisa ditulis. Seperti tanda pencapaian bahasa Arab bisa ditulis dan begitu. Hafalannya menambah atau tidak bisa ditulis dan begitu. Maka apakah tidak mementingkan hasil? Justru kita mementingkan hasil. Yang paling penting itu hasil. Hasil itu apa? Kita mementingkan bagaimana menjadi pribadi yang soleh. Dapat atau enggak, ya kita berjalan bersama-sama. Begitu. Maka kalau kaitannya dengan laporan per bulan, laporan per semester, maka insya Allah ada. Dan secara teknis nanti beliau, Ustaz Fajri akan menambahkan tentang hal tersebut. Langsung saja Ustaz.